wa arifkahu afidatan, hati mereka sangat lembut, wa atqalu mutakallufan, mereka itu orang yang paling sedikit cerewetnya dalam urusan dunia. Jadi para sahabat itu Pak, urusan dunia orang yang paling tidak cerewet dalam urusan dunia para sahabat. Pulang di rumah, sampai di rumah tanya ada makanan? Tidak ada. Oh ya, kalau begitu hari ini kita puasa. Kalau kita mana ini tidak makanan, kenapa tidak dimasak? Sudah tahu ini jam saya pulang, kenapa belum dimasak? Kalau sudah dimasak, kenapa ini tidak buat sambal? Kenapa ini tidak ada ini? Kenapa tidak ada itu? Kenapa tidak ada kuah? Cerewet. Kita ini dalam urusan dunia cerewet, Pak. Kalau para sahabat, wa'at qalu mutakallufan, mereka itu paling sedikit cerewetnya dalam urusan dunia. Kanu atmakum ilman, ilmu mereka itu mendalam. Ilmunya para sahabat mendalam. Bukan tinggi Pak, tapi dalam. Kalau ilmu tinggi nanti dilihat orang lain semua rendah. Tapi sahabat ilmunya dalam. Ilmunya mendalam, itu ilmunya para sahabat. Jadi tawadhu. Jadi para sahabat itu tawadhu karena ilmunya dalam, bukan tinggi. Kan wa arifkahu afidatan, hati mereka sangat lembut. Para sahabat itu hatinya lembut, mudah menangis. Kalau kita ini sulit menangis, hati kita keras, banyak dosa tapi sulit menangis Pak. Sayyidina Abu Hurairah dia punya simpul tasbih ada 12.000. Ditanya ini buat apa? Ini saya tidak akan tidur sebelum saya menyelesaikan istighfar sebanyak 12.000 ini. Ikatan simpul. Kata Abu Hurairah, saya sadar dosa saya lebih banyak dari itu, tetapi saya mampunya hanya segini. Semoga lebihnya itu diampuni sama Allah. Ini para sahabat. Maka kalau kita ingin sukses, kita ingin berjaya, ikut para sahabat. Sahabat itu ada anak mudanya, ada orang tuanya, ada pedagangnya, ada petaninya, ada orang kayanya, ada orang miskinnya, ada perempuannya, laki-lakinya, ada orang yang cacat, yang pincang, yang buta. Lengkap, komplit sahabat. Tapi semua para sahabat, kayanya, miskinnya, pejabatnya, rakyat jelatannya, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sehat, yang cacat, semuanya sukses, semuanya berjaya. Jadi tidak ada alasan Pak. Ini Allah telah menciptakan satu generasi, yang mana generasi ini generasi terbaik. Karena Allah sudah tahu Pak, ini umat akhir zaman ini kalau kita bilang ikuti Nabi, maka orang ya itu kan Nabi, iya kan? Itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Allah udah tahu itu, kita itu nyautnya pasti begitu. Makanya Allah sudah ciptakan satu generasi yang mana mereka ini bukan Nabi dan Rasul. Mereka ini orang biasa, bahkan mereka ini lahir dari rahim-rahim penyembah berhala. Kalau kita ini nenek moyang kita udah Islam ini. Tapi kalau para sahabat, mereka lahir dari rahim penyembah berhala. Wa yashrabul khamar, wa yaqulul mayyit wal riba, mereka memakan bangkai dan memakan riba. Wa yashrabul khamar, dan mereka hari-hari minum khamar. Ini para sahabat, kerjaannya dulu hari-hari minum khamar. Mereka memakan bangkai dan memakan riba. Itu para sahabat dulu. Makan riba. Ntar aja pertanyaan. Kalian ada pertanyaan. Ini Pak, para sahabat. Tetapi hari ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha yang dibuat oleh Nabi SAW, maka para sahabat ini telah diislah diri mereka. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin, kata Allah. Padahal mereka itu dahulu termasuk orang-orang yang sesat. Para sahabat orang-orang yang sesat, tetapi ketika dibuat usaha oleh Nabi SAW, diri mereka diislah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang
sangat dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, orang yang hatinya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini saking ajib amalnya Pak. Sahabat kalau baca Quran, malaikat turun mau mendengarkan bacaan Qurannya sahabat. Siapa itu Pak? Kita sering baca kisahnya. Abu Bakar. Usaid bin Hudair. Nah, Usaid bin Hudair, dia baca Quran Pak. Dia baca Quran. Nah, tiba-tiba ada ini seperti gemerlap lampu ini, awan mendekat sama dia. Dia berhentikan dia punya bacaan Quran karena dia takut. Dia baca lagi, mendekat lagi. Dia berhenti, hilang lagi. Sampai 3 kali karena kudanya sudah melompat-lompat, khawatir jangan-jangan anaknya ini diinjak sama kuda. Maka dia berhentikan dia punya bacaan Quran. Esok paginya dia datang sama Nabi. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, semalam saya ini begini baca Quran, terus ada saya lihat lampu itu, seperti cahaya itu mendekat. Maka Nabi tanya, apa yang kamu lakukan? Saya berhenti, terus saya itu hilang, terus saya baca lagi, terus dia mendekat lagi. Nah, sampai 3 kali Pak. Maka Nabi katakan, wahai Usaid, sesungguhnya kalau kamu tidak berhentikan bacaan Quranmu, maka niscaya pada pagi harinya, itu kan dia baca malam, pada pagi harinya maka seluruh penduduk kota Madinah bisa melihat malaikat dengan keadaan mata telanjang. Bayangkan Pak, sahabat dibaca Quran, malaikat turun Pak. Malaikat turun. Kalau kita baca Quran, malaikat juga turun. Tapi yang turun malaikat Israel. Israel, saya sudah pernah Pak begitu. Saya pernah baca Quran, malaikat Israel turun. Ada tetangga sakit Pak, udah tua sakit, diminta kita ini untuk datang baca Yasin. Selesai baca Yasin tidak lama itu orang meninggal kan sebenarnya. Turun juga malaikat Pak. Tapi kalau sahabat yang turun malaikat rahmat, kalau kita malaikat Israel yang turun. Sama-sama malaikat, cuma bedanya sahabat malaikat rahmat, kalau kita malaikat Israel. Ini Pak, sahabat, masya Allah. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin orang-orang Ansar. Kata Nabi ketika dia meninggal, arsy Allah itu bergetar. Pintu-pintu langit itu terbuka menyambut kedatangan arwahnya Sa'ad bin Mu'az ketika ruhnya diangkat ke langit. Bergetar semata arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang lahir dari rahim-rahim penyembah berhala. Bukan nabi, bukan rasul, Pak. Bukan nabi, bukan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat ini bisa dirubah, Pak, dengan usaha Nabi SAW, apalagi kita ini, Pak. Apalagi kita ini. Kita ini kalau mau dibandingkan kita punya maksiat dengan maksiat dulunya para sahabat, tidak sebanding, tidak ada apa-apanya Pak. Tidak ada ujung kukunya para sahabat kita punya maksiat itu. Kita punya maksiat itu. Tapi para sahabat Pak, ketika mereka ditarbiyah oleh Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri mereka. Bahkan kalau kata Maulana Sa'ad, sahabat ini ketika dia ucap kalimat, maka saat itu juga kehidupan mereka langsung berubah. Ketika mereka ucap kalimat, kehidupan mereka berubah. Kalau kita Pak ucap kalimat sudah berpuluh-puluh tahun, kehidupan kita ini belum berubah, masih begini-begini terus. Allah. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Pak, kalau kita ingin berjaya, kita ingin sukses, itu para sahabat. Jadi para sahabat ini Pak, orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan. Ini kita selalu minta dalam sholat kita ini. Apa kita katakan dalam sholat kita Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Sambungannya Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya apa? Itu jalan pada orang-orang yang kamu beri nikmat, bukan jalan orang yang kamu mungkarin, dan bukan jalan yang sesat. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini sahabat-sahabat Pak, walaupun miskin tapi nikmat. Walaupun dicambuk tapi nikmat Pak. Bilal ketika ditanya, sudah jadi gubernur, ditanya, wahai Bilal, saat manakah yang engkau paling rasakan nikmat kamu ketika kamu hidup? Maka kata Bilal, bukan ketika saya akan jadi gubernur, tidak. Tapi kata Bilal, ketika malam hari baju saya dilepas,
kemudian majikan saya Umayyah bin Khalaf mencambuk sampai capek, kemudian siang harinya dada saya ditindih dengan batu yang sangat besar. Itulah saat dimana saya paling rasakan nikmat waktu hidup di dunia. Ya kan Pak, dicambuk tapi dalam kenikmatan. Jadi Allah itu kuasa menjadikan orang senang dalam keadaan susah dan menjadikan orang susah dalam keadaan senang. Coba, Allah mampu menjadikan orang susah dalam keadaan senang dan menjadikan orang senang dalam keadaan susah. Kita hari ini sekarang kan sibuk memperbaiki keadaan karena kita punya anggapan ini keadaan-keadaan ini yang bisa buat kita senang, yang bisa buat kita bahagia. Akhirnya kita fokus merubah keadaan, ya, dari tidak punya benda-benda sampai punya benda-benda. Karena kita anggap ini kebahagiaan ada kalau kita punya ini dan itu. Kita akan menderita kalau kita tidak punya ini dan itu. Ini keyakinan kita, Pak. Dalam bernegara kita berpikir dari SWT, negara yang tidak punya nuklir itu tunduk dengan negara yang punya nuklir dari SWT. Ya, negara yang tidak ada nuklir Pak takut sama negara yang punya nuklir. Padahal kata Syekh Abdul Wahab rahmatullahi alaihi Pak, beliau katakan nuklir yang paling besar daya ledaknya dari SWT itu tidak akan mampu mematahkan satu ekor semut, kaki satu ekor semut itu. Kalau tanpa izin Allah. Tapi hadirin SWT, ya, kalau malaikat Israfil Pak, dia tiup sangkakala. Kalau nuklir dia bisa hancurkan satu negara Pak, tapi kalau Israfil dia tiup sangkakala bisa hancurkan 7 lapis langit, 7 lapis dunia hancur. Mana lebih mengerikan Pak? Tiupan sangkakala Israfil atau bom atom atau nuklir ya sementara. Nah, tapi hari ini orang tidak takut Pak dengan apa? Kiamat. Orang lebih takut dengan nuklir, dengan atom. Padahal di Sumatera kata Nabi, satu orang itu tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Nah, jadi orang itu bisa mati dalam keadaan, hari ini kita punya anggapan Pak, kita ini bisa mati dalam keadaan bahaya. Kalau dalam keadaan nyaman, tenang, tentram, kita tidak bisa mati. Itu anggapan kita Pak. Ya. Padahal sama seperti mana Allah mudah mematikan kita dalam keadaan bahaya, begitu juga mudah bagi Allah mematikan kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman yang disebutkan. Kita punya anggapan kan kalau kita misalnya sedang naik kapal Pak, terus ombak besar, gelombang, ombak air ini sampai masuk ke dalam apa? Kapal. Nah, itu kita punya anggapan, nah ini saya sudah mau mati ini. Nah, saya sudah mau mati. Tapi kalau kita duduk-duduk begini, ada terpikir tidak? Saya ini sudah mau mati ini kira-kira, ada tidak? Tidak di Sumatera. Karena kita punya anggapan Pak, kematian itu datang kalau bahaya. Kalau lagi aman tentram begini, ini jauh dari kematian Pak. Ini anggapan kita di Sumatera. Padahal mudah bagi Allah matikan kita dalam keadaan begini pun mudah di Sumatera. Tidak ada orang ingat mati dalam keadaan begini, tidak ada Pak. Di pesawat, naik pesawat turbulence, masuk awan, baru dia jatuh Pak. Dia jatuh nih turbulence. Baru kita pikir, waduh ini mati ini, ya. Tapi itu bahaya sementara. Tapi kalau dalam keadaan misalnya kita buka scroll HP Pak, pikir tidak sebenarnya, aduh saya bisa mati ini dalam keadaan begini. Terpikir tidak sementara, tidak pernah di Sumatera, tidak pernah Pak. Padahal kita ini bisa mati dalam keadaan apapun, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan mencekam. Bisa mati dalam keadaan apa saja di Sumatera. Kita ini sibuk dengan dunia, padahal kita sedang meninggalkannya. Sedangkan kita melupakan akhirat, padahal kita sedang ke sana Pak. Kita sedang ke sana ini. Dunia yang kita pusing siap hari, siang malam kita pontang-panting, kita pikir siang malam ini dunia, padahal kita sedang meninggalkannya. Akhirat yang kita lupakan, yang kita tidak pernah ingat-ingat, padahal ini kita sedang ke sana. Sedang ke sana. Makin dekat ke kubur, makin lupa dengan kubur. Kita begitu Pak.
Kita ini makin hari makin dekat dengan kubur, tapi makin cinta dunia di sementara. Makin susah ditaskil, Pak. Makin hari makin dekat ke kubur, tapi makin susah ditaskil. Allah. Harusnya makin dekat ke kubur itu makin gampang ditaskil. Ini makin dekat ke kubur makin susah ditaskil di sementara. Makin susah ditaskil. Karena apa di sementara? Karena satu saja, Pak. Orang ini menolak dakwah ini satu saja, Pak, alasannya, Pak. Bukan karena tidak ada dalilnya, bukan. Karena tidak ada, ini dalilnya tidak ada, bukan. Atau lemahnya dalilnya, bukan. Satu saja, Pak, orang menolak ini sementara kerja ini. Cinta dunia, Pak, itu saja. Cinta dunia. Jadi kita semua ini sudah Allah pilih, Pak. Kita semua ini sudah Allah pilih nih. Sebelum kita datang ke dunia, arwah-arwah di alam ruh semuanya Allah sudah seleksi, Pak. Allah sudah seleksi nih arwah-arwah ini. Oh, ini arwah ini dia tidak mampu ini keluar 4 bulan tiap tahun. Jangan jadikan dia umatnya Rasulullah. Jadikan umatnya kaumnya Nabi Nuh saja. Kaumnya Nabi Musa saja, kaumnya Nabi Isa saja. Oh, dia ini. Allah sudah lihat ini arwah, ruhnya ini, ruhnya Hanafi, ruhnya Qasasi, ruhnya Sultan. Ini mampu semua 4 bulan tiap tahun. Jadi akhir zaman dia. Jadikan umatnya Rasulullah dia. Jadi kalau hari ini ada orang bilang saya ini tidak siap keluar 4 bulan tiap tahun, sama seperti dia bilang sesungguhnya Allah sudah salah menjadikan saya umatnya Rasulullah. Kalau ada yang bilang, wah saya ini tidak sanggup seperti antum ini, antum bisa keluar-keluar, saya ini tidak sanggup seperti itu. Itu seperti mana dia berkata Allah itu sudah salah menjadikan saya umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Allah sudah keliru. Ini, Pak. Kita ini semua Allah sudah berikan kita bekal, istiadat untuk kerja agama. Cuman kesiapan kita ini, istiadat kita cuman kita pakai untuk dunia, Pak. Apa contohnya di Sumatera? Contohnya, Pak, kita ini semua semua mampu berpisah dengan keluarga, Pak. Untuk agama. Cuman kesiapan kita itu kita pakai untuk dunia. Bos kita suruh kita urus proyek di luar kota, Pak. Bahkan di luar negeri kita sekolah, studi, Pak. Bertahun-tahun kita berpisah dengan keluarga. Mampu tidak? Mampu di Sumatera. Tapi untuk agama 3 hari, bukan keluar negeri, Pak. Kampung tetangga ini. Dari sini ke Nurul Iman, Pak. Nurul Iman ke sini. Tidak sanggup, Pak, di Sumatera. Tidak sanggup, Pak. Padahal itu kesiapan ini, sebenarnya ini kesiapan kita ini Allah berikan sama kita, kemampuan kita. Untuk apa? Untuk kita pakai di agama. Tapi kita punya kita pakai untuk dunia, Pak. Kesiapan apa lagi, Pak? Kesiapan mengorbankan apa yang kita punya di Sumatera. Kalau untuk dunia, Pak, kita ini jual tanah, jual sawah, jual motor. Untuk apa? Untuk jadikan anak jadi pegawai, jadi polisi. Itu berani, Pak. Berani hari Sumatera. Tapi hari Sumatera mau untuk jual handphone untuk keluar 4 bulan itu tidak berani di Sumatera. Takut, Pak. Takut, tidak pulang modal. Tidak terpulang modal nanti ya Sumatera. Kalau jual itu untuk jadikan pegawai, itu nanti pulang modal. Kalau untuk agama tidak pulang modal, Pak, maka tidak berani di Sumatera. Jadi kesiapan ini sebenarnya Allah berikan kita ini untuk kita pakai di agama, cuman kita pakai untuk dunia, Pak. Apalagi Sumatera, kita ini kalau untuk urusan dunia hati kita tangguh. Kalau kita di tempat kerja kita, Pak, di kantor kita, tempat kerja kita dimaki-maki atasan kita, besoknya kita datang lagi, Pak. Tidak ada kita langsung merajuk, Pak, saya berhenti saja, saya tidak cocok dengan bos ini, mulutnya kasar. Tidak ada, Pak. Besok kita datang lagi, dimaki-maki lagi, besok lagi kita datang lagi di Sumatera. Tapi kalau kita kerja agama begini, Pak, sedikit saja salah kita bicara, Pak, ini sebenarnya bukan untuk dia, Pak. Cuman ini hatinya terlalu sensitif di agama di Sumatera. Dengar sedikit tersinggung sudah tidak datang-datang lagi di halakon, markas tidak datang. Pensiun di Sumatera. Sensitif di Sumatera. Kalau untuk urusan dunia, wah luar biasa, tangguh di Sumatera. Maki-maki, datang lagi, besok datang lagi. Tidak ada langsung tulis surat pengunduran diri, saya berhenti ini. Saya nggak bisa dimaki-maki seperti ini, tidak ada di Sumatera. Jadi ini kesiapan ini Allah berikan, Pak. Sebenarnya untuk kita pakai di agama. Cuman kita pakai untuk dunia di Sumatera.
Giliran untuk agama sudah tidak ada ini sifat-sifat ini, Pak. Nah, maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan. Hari ini kita bilang saya ini tidak sanggup, tidak ada. Allah itu tidak pernah salah pilih, Pak. Kita punya arwah, kita punya ruh ini, Pak. Allah sudah seleksi ini. Allah sudah lihat ini, muka, depan, belakang, kiri, kanan, oh ini kuat ini, bisa ini. 4 bulan tiap tahun. Jadi kan matanya sama. Tidak ada alasan. Begitu juga istri kita, begitu juga anak kita. Oh ini wanita ini mampu nih ditinggalkan suaminya keluar 4 bulan tiap tahun. Jadi kan umat akhir zaman. Ya. Nah, akhirnya suaminya, Pak, dapat tugas di Papua, di Aceh, jaga perbatasan berbulan-bulan, dia sanggup pergi sementara. Dia sanggup, Pak. Dia hamil pun suaminya risau ini, khawatir. Dia bilang, abang di sana saja, abang tidak usah pikir saya ini tidak apa-apa, saya di sini, saya mampu jaga diri sendiri. Ini kesiapan ini untuk agama Allah berikan, Pak, tapi dipakai untuk dunia. Tapi kalau untuk agama, Pak, wah, jangankan mau melahirkan, Pak, ya, baru hamil 3 bulan saja langsung ditelepon, abang pulang sekarang. Ya. Kalau abang tidak pulang, saya pulang ke rumah orang tua saya. Saya. Ini kesiapan ini sebenarnya Allah pakai untuk apa? Untuk agama, Pak. Cuma dipakai untuk dunia. Untuk dunia. Orang lagi studi, Pak. Lagi studi nih. Tiba-tiba orang tuanya meninggal. Anaknya sedih mau pulang di luar negeri, Pak. Keluarganya bilang, jangan. Kamu sekolah saja betul-betul di sana belajar. Sampai selesai. Nanti semuanya kami yang urus ini. Tidak usah kamu pulang sini. Itu orang tua lebih bangga, lebih bahagia kalau kamu itu sampai selesai di sana. Tidak usah pulang. Nanti sudah selesai sekolah baru pulang. Ini, Pak. Tapi kalau kita lagi keluar 4 bulan, Pak, ada orang tua meninggal bagaimana kira-kira? Cepat, sekarang harus pulang. Kalau tidak, di mana itu markas? Nanti saya pergi ke markas. Suruh pulang itu. Bikin fitnah saja. Orang tua meninggal tapi tidak datang. Ini kesiapan ini sebenarnya Allah siapkan kita ini untuk agama, cuma dipakai untuk dunia. Jadi cinta dunia itu, Pak, bukan berarti orang yang punya dunia. Ada orang tidak punya dunia tapi cinta dunia di semua. Itu yang paling parah, Pak. Parah. Itu yang paling parah. Kalau orang ada dunia, cinta dunia, itu masih mending. Ada orang yang tidak punya dunia tapi cinta dunia sementara. Ini ruginya double, kuadrat ruginya di Sumatera. Sudah tidak punya dunia, cinta dunia lagi. Nah, kalau orang punya dunia, cinta dunia, ini masih mending, Pak. Dia lepas akhiratnya, lepas dunia masih ada di Sumatera. Ini dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Allahu Akbar. Nah, maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini, Pak. Kalau kata Syekh Zakaria dalam Fadil Amal, kalau kita punya niat, Pak, Allah buka 1000 jalan. Kalau kita tidak punya niat, ada apa? 1000 alasan. Itu saja. Kuncinya itu, Pak. Ya? Jadi bukan karena kita ini tidak punya ini, tidak punya itu, ini tidak. Satu saja. Karena kita tidak punya niat. Dulu ada jamaah Madinah datang di Gorontalo, Pak, ke tempat kita di Gorontalo. Dia bilang sama anak, dia bilang, ini kita kalau mau keluar, dia bilang seperti mana kita mau lewat di pintu otomatis. Kalau kita datang ke mall, Pak, ke gedung-gedung besar, itu pintu otomatis. Kalau kita lihat dari jauh, itu seolah-olah kita nggak bisa masuk karena pintunya tertutup semata. Tapi kalau kita mau usaha, Pak, mendekat itu pintu, itu belum terbuka. Nanti tinggal jarak mungkin berapa senti atau ada sensor, Pak. Pas kita melangkah, itu pintu terbuka dengan sendirinya di Sumatera. Nah, begitu juga kita ini, Pak, mau keluar jalan Allah di Sumatera. Kita lihat, waduh, ini mustahil ini. Saya ini tidak ada asbab, tapi ini taskilan mau ke Amerika ini dia ini. Wah, ini tidak mungkin, ini mustahil ini. Saya tidak punya asbab, tapi ini mau ke Amerika ini. Kalau kita lihat, Pak, dari jauh tidak mungkin, Pak. Tapi kalau kita usaha di Sumatera, kita usaha, Pak, usaha ini dengan amal, kita usaha mendekat di Sumatera. Nanti kalau sudah dekat, Pak, nah seperti mana Nabi Musa, depan sudah laut, tentara Firaun sudah dekat, Pak. Baru turun kudrat Allah. Nah, turun kudrat Allah di Sumatera. Begitu Nabi Ibrahim, Pak, sudah di depan api, baru turun ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sudah dekat baru terbuka jalan. Begitu juga Sumatera. Kalau kita sekarang, waduh, saya ini nggak bisa ini, saya ini nggak punya apa-apa, gimana bisa saya keluar? Saya nggak ada yang saya punya ini. Allah. Terus apa Sumatera?
Maka kita usaha Pak, usaha. Kita usaha. Kalau kita usaha dengan amal hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Pak tidak punya apa-apa, bukan sampai di Amerika, sampai di Rusia Pak, tapi sampai Sidratul Muntaha Pak. Nabi orang paling miskin di dunia Pak, sampai di Sidratul Muntaha di Sumatera. Ini di Sumatera. Kalau kita dengan Nabi Pak, kita masih makan 3 kali sehari Pak. Kalau Nabi itu 3 hari baru 1 kali makan. Kalau kita makan 3 kali sehari. Kalau Nabi 3 hari baru sekali makan. Nabi datang ke rumah Fatimah. Fatimah ambil roti, daging, isi daging, suap ke dalam mulut Nabi. Nabi katakan, wahai Fatimah, ketahuilah inilah makanan yang pertama kali masuk dalam mulut ayah. Semiskin-miskinnya kita Pak masih 3 kali makan. Nabi 3 hari baru sekali makan. Tapi miskinnya Nabi Pak sampai di Sidratul Muntaha. Apalagi cuma ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cuman masalahnya kita tidak ada niat Pak. Itu yang susah Pak. Ini tidak ada niat, ini yang susah sebentar. Tidak ada niat. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala ini Pak. Kalau kita tidak mau habiskan kata Syekh Bapak, kalau kita tidak mau habiskan harta diri waktu kita untuk agama, harta diri kita akan habis juga, waktu kita akan habis juga, tapi akan habis di 3 tempat saja Pak. Yang pertama di mana? Di rumah sakit. Yang kedua di mana? Di mana? Di rumah sakit? Pasar. Bukan. Di rumah Pak? Di penjara di Sumatera. Akan habis di penjara. Banyak di Sumatera. Panggil keluar 3 hari tidak mau Pak. Akhirnya di penjara 2 tahun di Sumatera. Panggil keluar 3 hari tidak mau, akhirnya di penjara 2 tahun. 3 hari tafakut Pak, cuma 30.000 saja di Sumatera. Karena menahan ini Pak, ditahan ini, punyanya Allah ditahan di Sumatera. Allah cuma 30.000 saja uang korban 30.000, tidak mau di Sumatera. Akhirnya Allah ambil berapa? 30 juta di Sumatera. Menahan 30.000, Allah ambil 30 juta Pak. Secara cuma-cuma tidak dapat pahala apa-apa. Allah. Dapat pahala apa-apa di Sumatera. 30.000 dapat pahala, ini 30 juta tidak dapat pahala apa-apa. Taskil 3 hari tidak mau Pak. Akhirnya dapat penyakit dari Sumatera. Dokter bilang, ini Bapak ini harus dapat rujukan ini. Ini di Indonesia nggak ada rumah sakit yang bisa operasi ini, harus ke Singapura. Sampai Singapura bilang, oh kami tidak bisa ini, harus ke Jerman di Sumatera. Akhirnya habis 3M di Sumatera. Cuma gara-gara menahan 30.000 Pak, keluar 3M di Sumatera. 30.000 dapat pahala besar, 3M cuma-cuma tidak dapat pahala apa-apa di Sumatera. Habis 3M tetap mati juga di Sumatera. Tetap mati juga Pak. Allah, ini rugi di Sumatera. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ambil keputusan Pak. Kita ambil keputusan. Kita ambil keputusan. Ini dakwah ini hadirin Ta'ala. Ini Pak, ini nasihat Maulana Sa'di. Maulana Sa'di bilang apa? Hari ini kesalahan kita Pak, kita ini niat buat kerja dakwah ini, tablik ini, niatnya untuk belajar amal. Itu salah hadirin Ta'ala, kata Maulana Sa'di. Niatnya belajar amal. Maulana Sa'di bilang itu salah. Kenapa kata Maulana Sa'di hadirin Ta'ala? Kenapa? Karena kalau niatnya belajar amal Pak, ketika kita sudah tahu buat amal, kita akan tinggalkan kerja tablik ini. Sudah piara jenggot, sudah pakai jubah hari-hari, pakai sompo hari-hari, sudah nggak keluar lagi di Sumatera. Di anggapan dia ini saya masih dalam tablik ini, saya masih dalam kerja ini, saya masih istiqomah ini masih ada jenggot, masih ada sorban, masih ada jubah, masih pakai celak, masih pakai tongkat, masih yasin pagi masih ada, zikir pagi petang masih ada. Nah ini saya masih tablik ini, saya masih dakwah ini. Dia akan tinggalkan ini Pak. Dia tinggalkan makomi, tinggalkan intikol, dia tinggalkan. Karena apa? Karena niatnya belajar amal. Apalagi kalau dia sudah tahu ceramah Pak, sudah diundang sana sini, waduh, di Sumatera. Dia tinggalkan. Karena apa? Niat awalnya untuk belajar amal. Makanya kita buat kerja ini karena apa? Karena perintah Allah di Sumatera. Karena ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah Pak, apapun keadaan kita di Sumatera, walaupun kita sudah hafiz 30 juz, tetap kita masih istiqomah di Sumatera. Masih jaga niso. Walaupun kita sudah hafal 5.000 hadis, tetap kita
ini ya hafal Quran belum, hafal hadis juga belum, sudah tidak mau keluar lagi ya. Allahu Akbar. Ya? Hafal Quran belum, hafal hadis belum juga di Sumatera. Sudah tidak mau keluar lagi di Sumatera. Allahu Akbar. Niat Pak insyaallah. Insyaallah. Keluar ini perintah Allah di Sumatera. Nah, bukan karena saya ini keluar karena saya tidak tahu beramal. Kalau saya keluar karena tidak tahu beramal, ketika sudah tahu buat amal kita akan tinggalkan ini dakwah. Sudah tidak mau nisab lagi, nisab sudah tidak mau lagi. Dalam pikiran kita, oh saya ini masih istiqomah, ini buktinya saya masih pakai jubah ini, iya kan? Jenggot saya masih panjang ini, saya masih peci, masih pakai sorban, masih pakai celak gitu. Kemana-mana masih bicara agama, itu masih saya ini masih istiqomah ini. Allah Akbar. Siapa insyaallah? Nah, tahun depan ada istimewa di Amerika Pak. Nah, Hadir Haji datang, Hadir Haji hadir, Maulana Sa'ad hadir. Mau dikirim jemaah sebanyak-banyaknya ke Amerika Pak. Nah, target Maulana Sa'ad Pak, orang paling miskin berangkat ke negara paling jauh di Sumatera. Ini Pak, targetnya Maulana Sa'ad Pak, orang paling miskin pergi ke negara paling jauh. Allahu Akbar. Iya Pak. Nah, kalau kita punya duit Pak, pulang nih 4 bulan di Sumatera. Orang tuh sudah biasa. Oh wajar. Sampai mereka Pak Haji, oh iya Pak Haji itu punya duit banyak, wajar dia bisa ke Amerika, ke Eropa, wajar itu. Itu biasa saja orang di Sumatera. Tapi ketika pulang Pak ditanya, siapa yang baru pulang dari Amerika siapa? Hanafi itu baru pulang dari Amerika. Waduh, saya mesti datang ini sama dia ini. Tanya amalan dia apa ini? Iya kan? Saya tanya amalan dia ini. Iya. Kalau dibilang, oh ini siapa? Oh Pak Haji yang, wah Pak Haji udah wajar, dia duitnya banyak, itu tanahnya ada di mana-mana itu, wajar dia bisa ke sana. Tapi kalau dia bilang, siapa yang baru pulang dari Amerika? Hanafi itu dari Amerika. Wah ini amalnya ajib ini. Saya harus berguru sama dia ini. Saya harus berguru sama dia ini. Ini Pak. Asbab hidayah di Sumatera. Makanya Maulana Sa'ad kehendaki Pak, orang paling miskin keluar ke negara paling jauh. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala terima berangkatkan kita semua ke Amerika. Negara-negara jauh insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah.